karena dulu yang diturunkan adalah pangkat. Dalam aturan terbaru yang diturunkan adalah jabatan. Beliau jabatannya sekarang adalah guru madya, diturunkan menjadi guru muda. Guru muda pangkat paling minimal naon? 3. Jadi ti 4B katilu. Selama berapa? Selama 12 bulan. Ke 12 bulan mah balik deui ke 4B. Tahun berarti Pak? Karena ranahnya hukum. Setahun berartinya, setahun. Jadi itu kudu katilu teh naik pangkat katilu. Ke 4B deui. Nah, ngertos. Jadi kalau dulu itu yang diturunkan pangkat, jadi turun 1 tingkat 4A ke 4B. Kalau sekarang yang diturunkan adalah jabatan. Jadi guru madya ke guru muda ke guru pertama, guru pembina ke guru madya. Pangkat itu diambil pangkat upana. Pangkat yang diambil adalah pangkat yang paling rendah. Atau pasar itu luas di 4B katilu. Tahun. Mudah. Makanya ini yang menjadi catatan bersama kita, tapi luar dulu. Tenang saja. Dan kalau kita tidak melakukan pelanggaran, tidak akan disanksi. Kuncinya di sana. Dan adanya sanksi itu kalau adanya satu pelanggaran, yang kedua adanya apa? Sanksi. Adanya laporan. PNS boleh tidak punya istri 2? Boleh. Hah? Boleh. Kalau diizinkan oleh istri pertama dan atasan. Terlibat atasan. Nah, ternyata Pak Sarip teh diam-diam punya istri 2. Saya di PKPS dan Wispintain, saya di dinas pendidikan selama tidak ada laporan udah mau diperiksa. Saya dasar memeriksa Pak Sarip apa? Ada laporan. Kan ada laporan. Ya, pasti ada laporan, Pak. Tentu Pak. Itu Pak. Tuh, Pak Sarip sendiri. Jadi kalau ada kepala sekolah istrinya 2, selama tidak ada laporan, ya saya Boleh izin. saja. Dasar hukumnya kan harus ada. Walaupun Bapak tahu kalau nggak ada laporan. Kan deliknya delik aduan. Jadi kalau ada daya mengadu ya tidak. Mesir ya cari cingkring. Waduh kadua kurang. Jadi cengaran apa? Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman disiplin beratnya rada berat ya sama. Karena dulu mah ada 5 pilihannya, sekarang pilihannya cuma 3. Mau tiba-tiba berat kabeh. Hukuman yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Yang ke-1 adalah penurunan jabatan 1 tingkat. Kemudian yang kedua adalah ini khusus untuk struktural ya, yaitu pembebasan dari jabatan dan menjadi jabatan pelaksana. Kalau Pak Sarip kan tadi bukan struktural. Jadi di peraturan ini kepala sekolah dihitung bukan sebagai jabatan, tugas tambahan. Jadi itu mah bukan cek saya, aturan. Nah, yang lainnya tidak terlalu beda dengan PP 53. Yang bedanya itu tadi ada 4, sama hukuman disiplin sedang dan berat. Kalau dulu kan hukuman disiplin sedang tidak ada potongan tunjangan ya. Sekarang dipotong 25%, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Nganggur setahun.
Nah, dengan penjelasan ini Bapak Ibu udah paham lah saya inginnya. Iya kan sudah paham. Tadi sama Pak Seri sudah dijelaskan disiplin. Karena istri saya juga guru, saya kadang-kadang lihat teman-teman istri saya masih pakai dasar saya tahu. Berarti berdasarkan pengalaman. Palingan buka dasar nak. Pengalaman ya Pak. Daya di dia mah. Ya kan saya diam saja. Soalnya Pak kendaraannya pernah Pak, saya ngabisin di sekolah 6:30 lebih 10 menit ya. Tapi muter internet gak masalah, server sibuk sampai jam 7 diulang lagi kata operator datang, ayo ibu mengamu ibu, Bu Antosan, ngumpul tabu 10 nembe tiang sangat saya nembe tabu 10 Pak berhasil. Gimana ya Pak? Pak berhasil Pak, ada di perbuknya kan ada keterangan kalau bermasalah Mas boleh menurunkan absen manual. Tenang Bu. Pabrik SNA di situ. Kenapa sok stres hati Dari pabrik SNA ke situ. Tenang. Betul, udah di dasar lah, saya mau Pak langsung. Iya Pak. Dan PP 94 sederhana. Terpaham kan ya? Kalau Bapak kalau izin sekalian bertanya berkaitan dengan ini yang izin itu. Yang izin apa? Ya seperti tugas itu tadi kan 17 hari Pak. Jadi gini, Guru kalau guru ada guru yang sakit tapi agak paten gitu Pak, gimana? boleh Pak. Yang 17 hari ini adalah yang tidak keterangan. Kalau izin mah tidak usah dibahas. Sakit. Ini yang tidak keterangan. Tidak ada keterangan Pak, keterangan. Hubungan ngidulnya. Kecuali aku Charles Mailan. Iya, itu Charles kan. Enak, dipermasalahkan sama Charles. Aku tanya terus ke ning bro. Oh, yang dikecakeun ieu. Kalau bikin cari ini mas. Ayahnya dari Tidak istilah Charles kan dibahas. Istilah saya kurang jauh. ya nyantai boros mah terangan gitu Charles ya. Sok aneh. Jadi aturan PP 94 sederhana, hanya itu saja yang paling. Kenapa saya tekankan? Karena sekarang berhubungan dengan duit, dengan tunjangan kurang. Jadi kalau dulu kan ada teguran lisan, teguran itu sekarang nggak ada Bu. Jadi dulu Pak Sarip sebagai Kepala Eskalator Yuk 1 bisa bikin surat teguran kepada guru, sekarang tidak ada. Langsung dipotong itu tunjangan. Makanya tolong disampaikan ke teman-teman ibu bapak sebagai guru, guys, ayo nama rada disiplin, Ada. rada tingkatkan. Diulang. Nah, terus yang udah ya paham ya. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan masalah tugas fungsi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Tadi sudah yang seriusan untuk Pak Sekdis. Saya mah udah ngodein nama. Tugas kepala sekolah kan ada 3 ya. Cek Kang Bayu, nah tugas kepala sekolah mungkin teh. Yang pertama sebagai manajer. Tambah ini kali kamu buku kan. Betul ya Pak. Ya. Terus Setelah manajer, supervisor terus dan supervisor. habis pokok itu cek Pak Sekdis perlu sering dibahas. Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Saya ingin tekankan dari sisi manajerial, saya percaya Bapak Ibu bagus ikut diklat kecuali Pak Wirta. Lucu diklat nih. Tapi kelangsungan. Baru kemarin Yang itu, jadi saya yang sedang diklat pun saya percaya. Jadi manajerial tidak akan saya bahas. Yang ingin saya tekankan adalah yang masalah supervisi. Nah, supervisi ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan sekarang ada supervisi itu pertama kan supervisi akademik,
supervisi akademik saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Dewan sudah memenuhi kualifikasi angka pinter. Ada pendidikannya juga, ada S1, ada S2, itu sudah saya yakin. Tapi ada yang penting supervisi dilakukan. Cek Ibu kira-kira supervisi apa? Ibu SD TK? Kira-kira atau kintan-kintan supervisi non yang harus ditekankan dari Ibu sebagai kepala sekolah. Terus pan. Nah itu penting, tapi kan tadi sudah diakademis itu kan. Yang harus ditekankan itu adalah supervisi attitude, supervisi etika dan atensi. 3. Oh, Pak. Jadi atensi kepada siapa? Kepada semua warga sekolah dan di luar warga sekolah. Nah, sekarang kita renungkan, kan ada refleksi dalam pembelajaran sekarang itu. Kita refleksikan, betul tidak bahwa kita kurang sebetulnya atensi kita mesti ditingkatkan lagi. Kemudian attitude kita mesti ditingkatkan lagi. Dan apresiasi kita juga mesti ditingkatkan lagi. Betul tidak? Nah, kalau betul contohnya apa? So, saya tanya di pasar itu. Ya, Betul. tentunya perhatian terhadap guru ketika satu ada di dalam bidang pengerjaan administrasi, Pak. Terus? Ya, karena kurang aja kami juga belumlah melaksanakan secara optimal supervisor perhatian kepada guru itu hanya sebatas terus ngerjakan datang bu, ya sama Pak gitu, masih repot, dah aja nggak ditindaklanjuti gitu. Seperti itu barangkali Pak kelemahan. Bukan kelemahan, perlu ditingkatkan. Tapi yang saya soroti bukan itu sampai sudah apa namanya? Saya sudah sangat bagus lah. Tapi adalah atensi dalam pembelajaran. Contoh, saya kan selalu bertanya hal-hal yang sederhana kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kemarin ketika pembelajaran jarak jauh, siapa di antara Bapak Ibu yang membuat video ringan, ringkas 15 detik saja, atau 20 detik, atau 30 detik, tidak usah lama. Isinya ucapan terima kasih kepada orang tua, kepada siswa, dan kepada guru. Tunjuk tangan. Itu Hanya atensi. ucapan saja, bukan video, hanya ucapan tulisan gitu. Iya, tapi kan kalau dengan kan kita dulu di SPG, pada di SPG mah diajarkan. Kalau dengan tulisan, tanggapannya seperti ini. Dengan suara, tanggapannya seperti ini. Tapi kalau dengan suara dan visual, itu kan beda. Karena kelihatan ekspresinya. Itu kan sederhana sebetulnya. Nah itu maksud saya hal-hal seperti itu yang perlu diingatkan. Kan sederhana, Ibu bisa dengan kamera HP, tinggal pasang. Nah, Ibu kepala itu kan tinggal gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini kita kan hampir semuanya orang Islam. Hampir semuanya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, Kepala SD Batu Biru 1, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah berkenan membantu kami dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kami paham situasi sangat berat sehingga dukungan Bapak Ibu sangat membantu kami. Kami juga, Ibu juga berterima kasih kepada Ananda semua yang sudah dengan semangat belajar di rumah. Ibu bangga kepada kalian, Ibu berharap kalian sukses, Ibu senang bersama dengan kalian. Seperti itu kan? Itu atensi kepada warga sekolah. Ada tidak ucapan terima kasih? Besok misalnya ada undang, tolong disampaikan terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah menitipkan anaknya di sekolah kami. Sudah mempercayai. Sudah mempercayai kami.
sudah menitipkan anaknya, semoga anak kita sukses. Seperti yang sederhana seperti itu. Iya, tapi kalau tadi sudah disampaikan, kalau pesan suara beda dengan audio visual. Karena kalau dengan audio ekspresi kan nggak kelihatan, tapi dengan audio visual ekspresinya kelihatan senyumnya, ya kan seperti itu. Nah, kemudian atensi yang kedua, atensi juga perlu disupervisi sama Bapak Ibu, karena sekarang di era media sosial ini banyak kita dengan tidak sengaja melanggar etika. Karena media sosial itu kan sebetulnya sama dengan kehidupan sehari-hari. Ada informasi yang tidak seharusnya disebarkan. Kemarin ketika orang tua kita meninggal, Pak Haji Ahmad meninggal, ada orang yang menyebarkan informasi data atau medical recordnya. Data itu hanya untuk keluarga, pihak rumah sakit dan kepolisian. Kita tidak berhak membaca informasi tersebut, tapi dengan mudahnya berseliweran di media sosial. Itu terjadi dengan orang tua kita Pak Haji Ahmad ketika meninggal. Medical recordnya disebarluaskan di WA. Itu satu tidak etis, yang kedua itu melanggar hukum. Untung dilaporkan. Karena itu informasi yang terbatas. Artinya hanya boleh untuk rumah sakit, keluarga dan kepolisian. Tidak untuk kita. Pacar orang warga dinas pendidikan? Iya. Tapi menurut peraturan perundangan kita tidak berhak tahu informasi tersebut. Real, contoh real. Dan kemarin saya tahunya saya dikirim di situ udah tulisan diteruskan berkali-kali. Kalau diteruskan berkali-kali biasanya sudah lebih dari 1000 kali. Berarti setidaknya ada 1000 guru yang melanggar aturan. Itu etika seperti itu tolong, karena sekarang kan zamannya zaman medsos ya. Jadi jangan, mending kalau itu tidak berdampak hukum. Bukan, itu informasi yang benar. Tapi informasi itu bukan untuk disebarluaskan. Tuh. Ini yang nulis. Ini guru yang nulis, kepala sekolah deh. Sok perhatian pada anak. Kepala sekolah itu guru nulis. Kalau setiap hari ada 5 kepala sekolah yang begini, saya udah ingatkan berkali-kali, kita manusia pasti punya rasa kecewa, rasa marah, rasa benci, tapi bukan begini caranya. Karena ini melanggar peraturan, melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kan ada kejadian di Kecamatan Kertajati dilaporkan. Untung bisa dimediasi, namun tidak. Jadi itu ditekankan ke, nah ini boleh, ini tidak, ini boleh. Jadi yang boleh disebarkan adalah informasi yang sifatnya untuk kita, yang sifatnya bukan untuk kita. Jangan kan ketika Pak Bupati membuka alun-alun, tukang palakanya sahab. Lain guru dan kepala sekolah. Benar. Sekolah Di Facebook, di Instagram, di WA. sekolah tutup, alun-alun buka. Itu mengkritik kebijakan pemerintah. Boleh tidak? Ya. Hah? Jangan. Boleh tidak, Bu?
Kepala kurang. Dengan kebijakan pemerintah kita harus nur. Ya sebagai pribadi itu hak asasinya masing-masing. Tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Tidak Udah, boleh. Karena udah kita ada payung terikat hukumnya. oleh sumpah sebagai PNS. Di PP 94, tadi saya tadi bahas karena di PP 53 pun ada. Itu termasuk larangan. Kalau kita merasa berkeberatan atas kebijakan pimpinan, kita boleh melakukan ada yang namanya adalah Susi eh, sama si kajian staf. Jadi kita bikin yang namanya kajian staf, kirim ke atasan. Memang istilahnya kajian staf, bukan karena di bawah staf. Bikin kajian staf, kirim. Itu mekanismenya. Kalau kita cuap-cuap, mending kalau buat yang tahunya laporkan melanggar PP 53, kan hari sama PP 94 kan sama aja. Jadi tidak boleh kita melakukan ngeritik. Kenapa? Orang ada di dalamnya kok. Itu beda. Isi bapak buka putra suka, dan putra suka. 3 Istri pemegat. istri saya memegang Istrinya seberapa? 1 Satu pemegatnya 2. Misalnya si bapak ngobrol kasih bu tong hayang ke anak saya mau bangun. Nah, itu beda tik itu. Hah? Ya, Pak, kita itu kan bagian dari pemerintahan kabupaten aja. Pak Bupati itu pimpinan orang. ya Ya orang kritik. Itu beda kita tadi. Nggak boleh kritik, nggak boleh kan? diri sendiri. Tapi buat bersinar. Nah, itu kalau dilaporkan Pak Bupati sudah termasuk tinggal di Ditambah lagi kalau menjelekan orang lain itu sama dengan menjelekan diri kita sendiri. beda, Pak. Kasusnya beda. Kita bicara dari sisi hukum, Pak. Itu mah tidak sisi agama, teman. Iya. Ya. Jadi atensi perlu ditingkatkan. Wayahna, misalnya. Kenapa saya selalu wayahna? Karena ini berkali-kali ditemukan. Itu saya tadi contoh real kepala sekolah. Kan saya ya nomor kepala sekolah KPK, saya statusnya tinggal dia. Menurut aneh-aneh tinggal dia. Untuk apa? Untuk diingatkan. Saya tidak pernah loh ke Bapak Ibu. Wah, dia tinggal di Kang Sarif. Aneh-aneh turun ke saya kira enggak. Saya paling ngawayakan kali ulah itu. Saya enggak pernah. Saya hanya mengingatkan saja. Kemudian satu hal lagi yang perlu ditekankan berkali-kali itu dalam masalah administrasi kemudian. Administrasi BOS Kadaluarsa 15 tahun akhirnya tahun 2020 tahun 2030 genap administrasi BOS 40 tahun akhirnya sudah tidak boleh diperiksa. Orang kadaluarsa sudah menanggung hukuman. Tapi administrasi kemudian berlaku seumur hidup. Ini ada kejadian real nyata lain dongeng. Ada orang Majalengka nyalon di Cianjur. Dia diperiksa ijazahnya ada. Cuman karena sekarang zaman sudah semakin maju, orang tidak begitu saja percaya kepada ijazahnya. Apa yang dilihat? Setambuk. Apa yang terjadi dengan setambuknya? Kosong. Bukan kosong. Kepala sekolah zaman harita pohon mengingatkan guru sehingga di daftar tersebut nama Salib Muhyiddin ternyata tidak tercatat lulus atau pimpinan. Jadi tanggal lulusnya coret. Sepele. Tapi ternyata itu berakibat si penggugat minta saksi. Kejadian 10 tahun katuka. Akhirnya mengumpulkan 4 kurang babaturan anak. Pak Sarip, saha harita nu bareng sekolah. Pak Wirta, Pak Bayu, Bu orang Bu Eti, saha Ibu? Bu Susi, panggil Bu Susi. Lulus sana bareng jemput. Benar. Lulus sana bareng jemput. Mending aja rumah. Tapi kan
Akhirnya yang harusnya tidak terjadi, kudu ngumpulkan opatan, kan ngumpulkan opatan zaman ayeuna mah geus rada Sudah 10 ditilang. tahun. Sudah ditilang. Saluran di mana? Saluran Ada di kan mana? ada pokoknya. Pabayuna aya cicing di mana? Jadi itu yang selalu saya tekankan, kenapa? Kita jangan berpikir ayeuna berpikirnya 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Ini real kejadian. Terus ini sama aja nih kejadian. Sarua di mana? Dengan gali ijazah. Ternyata sarua tadi didatangan nilainya eueuh. Kosong kayaknya. Nah, mau menarik ada lalu kieu mah. Aya kasalawanan dulu. Ulah dikahi. Nah, Kalau yang isir tidak tersantum dirinya ditolak. nah, terus ini yang ingin saya sampaikan masalah narasi-narasi, masalah dongeng-dongeng. Jadi Bapak dan Ibu, KD, jangan sembarangan cerita ke orang jual, karena banyak yang yang seharusnya tidak perlu diceritakan. Contoh, Bu Susi teh mau naik pangkat, contoh, kan harus bikin PTS, bikin PTS 3. Lah Bu Susi dari weur, nggak tong sebutin teu bisa. Terus Bu Susi dari weur, akhirnya minta tolong Pak Bayu. Pak Bayu, saya tulungan lah panggilkeun PTS. Cek Pak Bayu teh uing mah nyieun cenah. Geus ka pasarin bae jung gitu. Da pasar teh masuk nyieun. Nah, dongkaplah Bu Susi ke pasaran. Kang, saya panggilkeun PTS, dan saya teh kaburu. Cek pasar itu sok baik, tapi saya minta 700.000 per PTS, berarti nu tilu teh 2 juta sah. Berarti ibu teh kan bayar tadinya. Nah, tapi ketika ditanya orang luar, ayo nanya, khususnya saya coba namanya naik pangkat 2.100.000 senang. Nah, persepsi orang luar 2.100.000 itu dalam masuk ke di padahal kan dinas banget tuh. Khusus mah bayar kapan? Itu narasi-narasi itu yang tolonglah dijaga. Kecuali khususnya mereka 2 juta nak kantor dan 2 kali. Cuma khususnya mereka ke pasarin kan tidak ada kewajiban ngasih ke dinas. Itu ya mah upah buruh dengan hubungan berdua. Nah, itu jangan khusus itu satu pasar pusat di Cipan. Itu karena urusan duaan ya. Dongeng-dongeng itu kan ada sampai keluar. Dan urusan masing-masing itu. Termasuk di masalah misalnya SKP. Kan ayah saya kabur, abis sampai dong. Dan SKP nanti di mana? Pandablatkan di Pak Bayu. Ya cek Pak Bayu nya, apa cenah tujunya urang cenah jawab paket, jawab urang cenah tak kudu ngopi. Misalnya pasti di pasar, kamu ngopi, sekarang kamu paket, tahu lah lebih kamu ngobrol, Pak Bayu mah. Pada masih bukan? Itu tolong yang seperti itu kita bersifat dewasa. Urang mesti kak sahan nalima, sahan dituduh. Terus Bu. Bagus nama naik pangkat itu PTS bikin masing. Nah berkas masing. Dikoordinir ku ketiga supaya naon supaya tertib. Kan lagi datang seorang-seorang mengalirkan aliran tuh ayat suka sekarang apa suka nominatifkan kan gampang ayo cek kamu salah cuma oh udah buat berulang kan gampang itu tanggal belas berulang. Nah itu saja dan saya selama asisten hubungan dengan Bapak Ibu itu memang sudah lapor ya sudah duhur. Bapak Ibu nolak tergantung. Sudah bisa senyum.
sanksi. Bukan kayak hutan itu. Karena salah. Hukuman itu hanya berlaku apabila dua kondisi terpenuhi. Kondisi yang pertama adalah Bapak Ibu nggak melanggar. Kondisi yang kedua Tong laporan semua. Tong laporan tong kade ya. Romel. nah itu tapi kalau saya mau mematahan Cicing, yang paraga. Sumpah kuning anak tahu bae lah. Kecurangan itu tidak kecurangan itu tidak diajarkan kecurangan juga bakal bisa sendiri kecurangan. bukan curang Pak itu Peredoran. bukan curang. Ketika Pak Sarif Perbedaan. boleh saja punya jiwa selama istrinya tidak laporan ya. Ini apa sih kena terang? Ini kopi. Aduh. Asal ada kuning. Perlu pendidikan. Bisa menipu nih tapi menit kopi belum. Kita sampaikan saya sampaikan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan walaupun sambil guyon ini kan bisa seri tapi nampal dia ya intinya begitu kita saling mendukung kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan Pak kita rata-rata orang Sunda kan ya? Nah, jadi terbawa tema kudu silih asuh Silih asuh. silih ingatkeun silih geuyeun Dari Paris kalau berulang-ulang dari tentu apa. Ngerti lah. itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan kalau tidak sempat hari ini dan masih tegang nanti lah boleh ditanyakan melalui WA nomor saya ada di Pak Sarif ada di kalau belum silakan dicatat Telepon. sudah ada itu saja bila itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada relevansi. Izin Pak Sekdes Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekdes, Pak Kabit, itu adalah sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Makanya Bapak dan Ibu, kami mohon pada Bapak dan Ibu untuk membaca, mengkaji, dan menyampaikan pada guru-guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ini sebagai pembinaan dan Bapak dan Ibu Permen nomor 94 tahun 2001 itu sudah saya rangkum dan sudah saya sharekan pada Pak Ketua K3S untuk disampaikan pada guru-guru yang ada di Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu dapat hadir pada siang ini dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Sekdes, Bapak kami, Bapak Kasih, Dewan Pimpinan. Terima kasih atas pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Kabit pada hari ini sangat mendasar
kami yang memang mungkin selama ini belum dapat disampaikan dan dilaksanakan secara optimal. Insyaallah semua yang disampaikan tadi menjadi bekal. Cuma sebelum ditutup barangkali ini ada beberapa hal yang juga menjadi penasaran barangkali dapat diberikan pencerahan. Yang pertama berkaitan dengan nasib ya anak buah kami yang pada hari ini sedang berjuang, Pak, berkaitan dengan masalah P3K. Alhamdulillah beberapa teman yang sudah dinyatakan lulus, tapi juga masih ada beberapa yang masih harus berjuang lagi tahap berikutnya. Di antaranya yang paling sangat menjadi pemikiran kami dengan nasibnya itu adalah guru PAI, Pak. Barangkali mohon pencerahannya karena memang yang nampaknya agak masih jauh ininya tentang kondisi guru PAI seperti apa nasib yang kedepannya, peluang-peluangnya gitu. Karena memang melihat dari kuotanya di beberapa kecamatan termasuk di Dabuan itu padahal sangat membutuhkan, tapi ternyata tidak ada jatah gitu untuk guru PAI. Nah, itu saya kira Pak yang paling penting berkaitan dengan nasib teman-teman kami. Saya kira itu saja Pak yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekdes, saya sampaikan bahwa saya sebenarnya tidak punya kewenangan menjawab. Kenapa tidak punya kewenangan menjawab? Karena seluruh proses ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sedang memasuki masa sanggar. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, saat ini teman-teman belum dinyatakan lulus. Kenapa? Karena kalau nanti dalam masa sanggar ini ternyata sanggarnya diterima, berarti saudara atau teman-teman kita ini tidak lulus. Jadi saya bilang teman-teman jangan tidak dulu, sekarang fokus saja berdoa. Mudah-mudahan sanggarnya diterima. Kemudian yang masalah PAI ini saya sudah kedatangan teman-teman juga, saya sampaikan teman-teman, saya sangat bersimpati kepada teman-teman. Adapun formasi yang masuk, awalnya itu formasi hanya 51. Awalnya sekali malah tidak ada. Saya dengan Pak Ridwan pada saat itu dari BKPSDM menghadap ke Kemenpan RT. Saya sampaikan bahwa di Majalengka itu terdapat kekurangan guru PAI sebanyak 725. Saya sampaikan. Tetapi ternyata dari 0 itu kita hanya dikasih 50 saja. Saya belum ngobrol lagi kenapa yang muncul angka 51. Apakah karena sudah dari sisi beban anggaran, kan waktu itu yang sudah diputuskan yang guru kelas dan guru bidang untuk SMP. Nah, saya belum bertanya lagi karena saya sudah kontak Pak Nugroho bertanya sibuk, jadi belum sempat membalas WA saya. Tetapi saya sampaikan ke teman-teman, saya usulkan semua sebanyak 725 formasi. Sama dengan apa? Sama dengan guru penjas juga saya usulkan sebanyak. Ini hanya pengetahuan saja. Kenapa? Karena saya tidak berhak memberikan jawaban resmi. Kenapa tidak berhak? Mau dicontohkan sama ibarat itu. Sibuk saja dengan aku. Udah ada. Ada orang bertanya ke saya, Ibu Dada teh putra sekolah. Saya tahu putra Dada tidur. Padahal itu jawaban itu harusnya itu beliau ditanyakan. Nah ini pun begitu, tapi saya kasih gambaran kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah bahwa kita sudah mengusulkan sebanyak formasi yang dibutuhkan. Adapun yang masuk, yang kita terima tahun depan akan kita usulkan lagi. Memang kemarin saya juga sebenarnya ada bertanya-tanya gitu, karena ada formasi yang sebetulnya tidak begitu banyak, tapi muncul lupa. Memang data itu katanya diolah dari Dapodik.
Ini yang sedang saya cek apa lidah-politiknya guru agama banyak atau memang hanya kekuatan anggaran pemerintahnya segitu. Karena saya pernah di kepegawaian, teori menghitung gaji itu untuk 1 abad, untuk 100 tahun. Jadi ketika mengangkat Pak Bayu sebagai PNS, itu sudah diperhitungkan untuk menggajinya selama 100 tahun. 60 tahun masa kerja, sampai usia 60 tahun masa kerja, kan pensiun usia 60, sisanya setelah pensiun, kemudian kalau masih setelah pensiun pun masih diperhitungkan ada istri dan anak. Jadi hitungnya seperti itu. Jadi tidak sederhana hitung, enggak. Jadi penghitungan itu adalah sampai 100 tahun. Itu yang diinikan ya. Nah, jadi itu proses penggajiannya seperti itu ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, saya akan usulkan nanti tahun depan formasi sebanyak kekurangan. Adapun hasilnya mari kita berdoa bareng. Karena saya sampaikan ke teman-teman proses penentuan formasi itu ada 4. Pertama adalah penghitungan. Rumusnya sudah disampaikan. Pasti Bapak Ibu juga tahu rumusnya. Jadi rumusnya itu dibagi jumlah, kalau guru agama dibagi dengan jumlah sekolah. Kalau guru pelajaran dibagi juga dengan jumlah kelas. Jadi kalau misalnya 1 orang itu megang 7 kelas, berarti dalam ada 1 sekolah yang mempunyai, ini untuk SMP ya, mempunyai misalnya 21 robot, berarti harus ada 30. Nah, perhitungan benar seperti itu ada. Itu ya. Nah, kemudian ada tidak nanti seleksi P3K tahun depan? Mudah-mudahan ada. Tapi kalau melihat janji Pak Menteri, saya juga bingung kenapa tadi ini sebut Mas Menteri, padahal dia itu orang Padang, artinya udah Menteri. Nah, beliau janji bahwa sekarang kebutuhan guru itu 1.2616. Yang baru daftar itu 568.711. Jadi masih baru setengahnya. Itu pun ternyata saya baru tahu 184.000 nggak ada yang lamar, Pak. 184.000 itu tidak ada yang melamar. Memang seleksi CPNS, seleksi P3K dan CPNS itu kadang-kadang bagi saya yang pernah di BKPSDM membingungkan. Sekarang ada formasi di distrik yang lamar 300 orang. Tapi ponakan saya ikut di salah satu daerah di Kuningan. Dia itu juga insinyur komputer. Formasi itu ada 5. Yang daftar ada 12, yang lulus administrasi 7, yang memenuhi passing grade 6. Padahal banyak sarjana komputer itu, tapi nggak tahu formasi itu nggak ada yang lamar. Jadi dari 5 formasi hanya 12 orang yang lamar, 7 yang lulus administrasi dan 6 yang lulus passing grade. Tapi di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ada 1 formasi yang lamar 300 orang. Yang lulus passing grade banyak, Pak, lebih dari 50. Tapi berdasarkan aturan, berdasarkan juknis, yang diambil ada peringkat 1, 2, dan 3. Itu gambaran Pak Kepala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa lagi hidayah jelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah barangkali acara pembinaan pada kesempatan ini yang disampaikan oleh Bapak Sekdis, Bapak Kabida Makasih dari Kabupaten Majalengka. Insya Allah apa yang diterima pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup
Tentunya kami atas nama semua warga kepala sekolah TK SD mengucapkan terima kasih yang saya dalamnya sebanyak-banyaknya kepada Pak Sekdis, Bapak Kabid dan Bapak Kasih atas yang diberikan, dan marilah kita doakan semoga pimpinan kita semuanya diberikan kesehatan dan umur bisa memberikan pembinaan kepada kita seterusnya. Bila kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.